Ceritanya gini ya, Panji Gumilang itu menolak Majelis Ulama Indonesia untuk ketemu dengan dia. Dan dia malah mempersilahkan tim bentukan dari Gubernur Jawa Barat untuk bertemu langsung di Gedung Sate. Dan hal yang mengejutkan adalah setelah pertemuan tersebut, Pemprov Jawa Barat malah berkoordinasi dengan Menko Polhukam beserta pihak-pihak terkait dengan 3 aspek yang sangat diperhatikan, yaitu aspek pidana, kemudian ada administrasi, dan aspek keamanan sosial di lingkungan pondok pesantren. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Zakir di Muzakir Official Channel di segmen Perspektif. Oke, kita balik lagi ke pondok pesantren Az-Zaitun, Panji Gumilang. Nah, kemarin nih Panji Gumilang ini kan telah melakukan pertemuan nih dengan tim bentukan dari Pemprov Jawa Barat yang niatnya melakukan tabayun atau klarifikasi. Dan setelah dari sana ternyata setelah dilakukan pertemuan itu pun itu tidak mengklarifikasi apapun, namun menyepakati bahwa nantinya klarifikasinya akan dilakukan di pondok pesantren Az-Zaitun. Dan itulah kesepakatan yang didapatkan dari pertemuan tersebut dan tidak membahas ataupun menjawab isu-isu yang ditanyakan atau yang ingin diklarifikasi. Dan hal yang mengejutkan adalah setelah pertemuan tersebut, Pemprov Jawa Barat justru berkoordinasi dengan Menko Polhukam dan pihak-pihak terkait untuk menginvestigasi dan melihat secara langsung bagaimana pondok pesantren Az-Zaitun ini. Dan di sana ditetapkan 3 aspek utama yang akan menjadi perhatian khusus, yaitu adanya tindak pidana, kemudian adanya sorotan tentang administrasi dari tempat belajar tersebut atau pondok pesantrennya, kemudian ada aspek keamanan ataupun ketertiban sosial atau orang-orang yang di sana yang melakukan demo itu dipastikan untuk aman, dan itu diserahkan langsung kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil. Kemudian untuk pidananya itu perorangan. Pidananya itu perorangan, berarti ada yang akan menjadi tersangka di sini. Kemudian untuk administrasinya itu lembaga dari Az-Zaitunnya itu sendiri yang akan disoroti. Ya bisa jadi mungkin akan ada perubahan atau semacamnya. Ya kita nggak tahu ya gimana. Soalnya katanya akan diumumkan secepatnya setelah ini. Kemudian di sana nih ya kan setelah ketemu dengan tim bentukan dari Gubernur Jawa Barat itu, Panji Gumilang ini melakukan kayak semacam konferensi pers ya dengan tim dari Az-Zaitun. Di sana yang mengatakan bahwa proses klarifikasi itu akan dilakukan atau tabayun itu akan dilakukan di pondok pesantren Az-Zaitun. Mereka akan menyiapkan akomodasi, tempat ataupun hal-hal lain yang nanti akan dibutuhkan di sana. Namun klarifikasinya harus dilakukan di pondok pesantren Az-Zaitun. Nah, yang menjadi pertanyaan, emang apa susahnya sih ya melakukan klarifikasi aja di saat ketemu itu ya? Dan kayaknya pernyataan ini ataupun apa yang ia sampaikan ini sebelum Menko Polhukam itu melakukan konferensi pers dengan pemerintah Jawa Barat terkait kasus ini. Jadi hal itu dilakukan sebelum itu semuanya terjadi. Nah, setelah ini semua terjadi, ya kira-kira gimana? Dan si Panji Gumilang ini kan menolak betul untuk ketemu Majelis Ulama Indonesia. Katanya Majelis Ulama Indonesia ini telah melakukan pengharaman sebelum melakukan tabayun, sebelum melakukan klarifikasi. Hal itulah yang menyebabkan si Panji Gumilang ini tidak respect dengan Majelis Ulama Indonesia. Dan justru mempersilahkan tim bentukan dari Ridwan Kamil atau Pemkot Jawa Barat untuk melakukan pertemuan dengannya. Nah, kalau si Panji Gumilang ini udah nggak mau respect terhadap Majelis Ulama Indonesia, nah terus gimana dong? Dia respect sama siapa? Sementara apa yang ia lakukan itu garis lurusnya ke Majelis Ulama Indonesia, atau ya pelanggaran-pelanggaran yang ada itu tentu akan ketemunya dengan Majelis Ulama Indonesia. Namun Majelis Ulama Indonesia itu tidak dianggap. Kemudian kan kemarin tuh Kang Emil sempat mengatakan bahwa ada aliran dana dari Kementerian Agama itu ke pondok pesantren Az-Zaitun. Nah, setelah itu langsung dong dibantah oleh pihak Kementerian Agama. Ia mengatakan bahwa itu semua bukan semacam kayak aliran dana begitu aja. Itu dalam bentuk bos untuk semua siswa di Indonesia. Dan itu bisa diterima sih secara akal sehat. Iya memang
ada bos juga. Jadi ya yang perlu disayangkan itu adalah ketika ada huru-hara seperti ini, kenapa Kementerian Agama itu malah terkesan membiarkan. Justru yang bekerja itu adalah Pemprov Jawa Barat. Dan semestinya kalau misalkan kita garis lurus ya, kan Kang Emil pernah menjelaskan bahwa di masing-masing tugas ataupun elemen dari pemerintahan itu punya tugasnya masing-masing. Kayak nih ya, PAUD, kalau saya nggak salah nih ya, PAUD, SD, itu di tangan Bupati. Kemudian SMP, SMA, itu di tangan Gubernur. Nah, selanjutnya di atas-atasnya ini, ya, itu di bawah Kementerian Pendidikan. Dan khusus untuk boarding school, Islamic boarding school, itu di bawah dari wewenang Kementerian Agama. Dan ia hanya bisa melakukan klarifikasi aja kepada Az-Zaitun, dan ia belum bisa melakukan tindakan. Makanya sekarang berkoordinasi dengan Menko Polhukam, kira-kira bagaimana dengan kasus ini, karena ini udah menjadi perhatian publik. Dan Pak Mahfud sendiri mengatakan bahwa ini harus segera ditindak atau ini harus segera diproses, dicarikan jalan keluarnya seperti apa. Waduh, kalau seperti ini apakah si Panji Gumilang ini masih punya kekuatan lagi? Karena yang dilawan ini udah bukan lagi Majelis Ulama Indonesia, namun Menko Polhukam yang bawahannya itu adalah perwakilan dari negara. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Mari kita diskusi di kolom komentar.